wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat maghrib dan majelis malam Rabu Masjid Al-Islah yang dimuliakan Allah. Mari yang pertama saya mengajak khususnya bagi diri saya pribadi dan hadirin sekalian, mari bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa syukur bukan sekedar formalitas lisan, bukan sekedar formalitas majelis, tapi benar-benar syukur, penuh kesadaran, penuh pemahaman bahwa Allah telah melimpahkan berjuta nikmatnya kepada kita semua. Nikmat hidup, kita masih diberikan kesempatan hidup di saat mungkin banyak orang yang sekarang sudah tidak hidup lagi, sementara mereka ingin kembali hidup. Bukan hanya hidup, kita hidup dan diberikan nikmat iman wal Islam. Ini tentu nikmat yang luar biasa, yang tidak semua orang memilikinya. Dan juga diberikan nikmat istiqomah, sehingga sampai detik ini kita masih diringankan langkah, dilapangkan hati untuk bersama-sama melaksanakan ketaatan di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita yang selalu kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua pengikutnya, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kemarin dihubungi panitia, disuruh menyampaikan satu materi. Kemarin cepat buka satu kutab. Sebenarnya kutab itu buku kecil ya, tapi sebenarnya itu buku besar dari rangkaian beberapa pembahasan, cuma kalau diterjemahkan Indonesia jadi buku-buku kecil. Judulnya Silsilah Amalul Qulub, jadi rangkaian ibadah-ibadah hati. Dan pada kesempatan malam hari ini saya sampaikan satu tema pembahasan, yakni tentang masalah tawakal. Kalau kita berbicara tentang tawakal, mungkin di dalam benak atau bayangan orang biasanya tawakal itu diterjemahkan atau dipahami sebagai sikap pasrah, diam, wis pokoknya pasrah, itu tawakal seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari sisi bahasa dan juga istilah, bagaimana sebenarnya Islam menempatkan tawakal ini dalam kedudukan yang tinggi. Di dalam agama Islam, tawakal adalah salah satu prinsip penting. Jadi amalul qulub yang penting, amalan hati yang penting. Bukan sekedar pasrah, bukan sekedar diam orang ngopo-ngopo. Nah, inilah yang akan coba kita bahas. Tapi sebelum masuk ke situ, akan saya awali dulu dengan sebuah kisah yang dimuat, yang terdapat dalam salah satu kitab Hilyatul Aulia. Jadi cerita-cerita, kisah-kisah tentang para aulia, orang-orang solih
satu kitab yang banyak dibahas oleh para salafus soleh. Nah, di kitab tersebut dijelaskan tentang kisah Syakik Al-Balqi. Syakik Al-Balqi itu salah seorang murid dari Ibrahim bin Adham. Keduanya adalah ulama yang hidup sekitar abad ke-7 Masehi di daerah Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang ya masuk wilayah Asia Tengah, ya, sekitar Afghanistan dan sekitarnya. Nah, ini kisah ini cukup menarik yang nanti memberikan pelajaran kepada kita supaya lebih memudah memahami tentang tawakal. Jadi pada suatu ketika Syakik Al-Balqi ini muridnya Ibrahim bin Adham ini terlambat datang ke majelis. Ya kayak kita lah, misalkan sore ini majelis mulainya jam 6, tiba tekone jam 7. Nah, ini terlambat ini gitu. Nah, kemudian Ibrahim bin Adham gurunya tanya, "Loh kamu kok terlambat lama banget, tadi kemana?" Jadi Imam Ibrahim bin Adham ini memandangi muridnya lalu bertanya, "Apa yang membuatmu terlambat, wahai Syakik?" Kemudian sang murid ini berkata kepada gurunya, "Wahai guru, tadi itu di perjalanan aku berhenti, yang membuat aku kemudian terdiam cukup lama. Apa yang kamu lihat?" kata Imam Ibrahim bin Adham. Kemudian Syakik Al-Balqi bercerita, di tepi sebuah jalan ada sebuah pohon. Kemudian di situ aku melihat seekor burung tergeletak lemah di atas sebuah dahan atau sebuah ranting. Ternyata sayapnya terluka. Burung itu nampaknya tidak bisa terbang sehingga dia kesulitan mencari makan. Kemudian Syakik ini heran, bagaimana ya burung yang lemah itu kok masih bisa hidup, kira-kira bagaimana? Tidak berapa lama tiba-tiba muncul burung sejenis, datang membawa makanan di paruhnya. Kemudian dia mendekat kepada burung yang terluka tadi dan memberikan makanan sambil menyuapinya. Kemudian Syakik terdiam, dadanya bergetar. Ia melihat jika Allah memberi rizki kepada burung yang tak mampu terbang itu, mengapa manusia bersusah payah mengejar dunia? Kemudian dia beranggapan, berpikir, aku ingin meninggalkan kesibukan dunia ini dan hanya beribadah kepada Allah semata. Jadi dia berpikir, lawong nek burung sing ora iso miber wae, burung yang terluka saja diberi rizki oleh Allah, lantas kenapa kita manusia yang diberi otak ini kok menyibukkan diri dengan bekerja, golek donya awan bengi ngopo? Kemudian sang imam, sang guru memandang muridnya, memandang Syakik Al-Balqi. Wahai Syakik, mengapa engkau kok simpati kepada burung yang terluka? Kenapa kamu kok memilih posisi menjadi burung yang lemah? Mengapa engkau tidak memilih posisi menjadi burung yang kuat, burung yang bisa membantu saudaranya, membawakan makanan untuknya? Tidakkah engkau mendengar sabda Nabi SAW, al-yadul ulya khairun minal yaldi sufla, bahwa tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Hadirin rahimakumullah, sekilas koyoke cuma cerita, sekilas nampak hanya sekedar cerita. Tetapi para alim, para ulama kita ketika membawakan kisah-kisah di dalam kitabnya itu bukan sekedar hiasan, bukan sekedar dongeng, tetapi ada hikmah besar yang dapat kita raih, yang dapat kita petik dari kisah yang disampaikan tadi. Hari ini kalau kita lihat, kira-kira ada nggak orang yang
posisinya seperti burung yang terluka tadi, atau berpura-pura terluka. Lebih memilih apa? Wis pasrah wae. Wong aja meneh manuk. Cecak wae iso mangan, ora usah nyambut gawe. Ada orang-orang yang lebih cenderung memilih posisi seperti itu. Makanya tadi Imam Ibrahim bin Adam menyindir, kenapa kamu kok nggak memilih posisi jadi orang yang menyantuni? Kebanyakan di kalangan kita, masyarakat kita kan posisinya seperti itu. Pembagian apa? Jaminan sosial, rebutan, sugih bae etok-etok melarat. Semua ingin mendapatkan bagian, gitu. Takjil, nyuwun sewu, ini bukan berarti mengharap takjil itu enggak boleh, enggak. Tapi nek rebutan terus, orang rebutan ngekei takjil, tapi rebutan menampung takjil, nyuwun sewu. Ini posisinya tidak jauh seperti burung yang lemah tadi. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, disinilah pentingnya kita memahami tawakal. Karena tawakal merupakan bagian dari ajaran Islam yang sangat penting. Bahkan Imam Ibnul Qayyim mengatakan tawakal itu separuh hifdzuddin, separuh agama. Di dalam Al-Quran sendiri kata ini tidak kurang dari 30 kali disebut, tersebar dalam 19 surat, antara lain surat Ali Imran dan yang lain. Salah satunya surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Coba kita lihat di dalam tafsirnya bagaimana penafsiran ayat ini. Surat Ali Imran ayat 159 tadi. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yakni apabila engkau telah bermusyawarah dengan mereka. Ini kaitannya, konteksnya tentang musyawarah. Lalu engkau telah bertekad di dalam suatu perkara, maka bertawakallah kepada Allah. Beliau menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diperintahkan tetap bermusyawarah dengan para sahabat. Setelah itu beliau menyerahkan hasilnya kepada Allah. Masya Allah, hadirin rahimakumullah. Ini kadang-kadang kita itu di dalam memahami sebuah istilah di dalam agama memang seringkali salah kaprah. Ya entah karena ngantuk, entah karena nggak paham. Nah ini karena berbahaya. Karena nek salah paham nanti timbulnya paham yang salah. Nah, sebagaimana dikatakan Imam Ibnu Katsir tadi, bahwa Rasulullah diperintahkan untuk tetap bermusyawarah dengan para sahabat. Padahal Rasulullah itu orang yang paling bertawakal. Kita lihat misalkan di dalam perang Badar, perang yang pertama di dalam Islam. Bagaimana ketika Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat ketika menentukan posisi pertahanan. Kala itu Rasulullah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kamu menentukan posisi ini atas dasar wahyu atau pemikiranmu selaku manusia?" Kemudian beliau mengatakan, "Ini pendapat saya." Kemudian sahabat mengusulkan, kita bentuk pertahanan itu harus di dekat air Rasulullah. Dan Rasulullah kemudian menerima pendapat atau usulan para sahabat. Karena kalau milih daerah pertahanan di dekat sumber logistik, ini secara logika, secara akal, ini akan lebih menang. Ini pendapat sahabat. Nah, artinya dalam konteks ini Rasulullah bermusyawarah. Demikian juga ketika perang Uhud.
kala itu terjadi diskusi apakah nanti dilaksanakan perang kota di dalam kota ataukah keluar Madinah. Kemudian atas usulan para sahabat posisi peperangan juga dipindahkan keluar kota. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ikhtiar dalam wujud perencanaan, dalam wujud musyawarah ini dibutuhkan. Dan ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masalah hasil, faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Tadi ketika kita telah bertekad, ketika keputusan sudah dimusyawarahkan, hasilnya serahkan pada Allah. Kalau kemudian di dalam surat yang lain, surat At-Tolak ayat 3, ini ada banyak ya, ada 30 ayat yang memuat kata tawakal. Saya contohkan 2 saja. Surat At-Tolak ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Nah, ini kalau mendengar atau membaca ayat ini saya akan loh iya toh, sapa sing tawakal karo Gusti Allah akan dicukupi. Wis pokoke aku tawakal ya, rasa nyambut gawe. Kadang-kadang seperti itu pemikirannya. Nah, kalau kita baca tafsirnya, apa benar seperti itu? Imam Ibnu Katsir berkata, barang siapa bertawakal kepada Allah dalam urusannya, maka Allah akan mencukupinya. Beliau menegaskan Allah akan memberi rizki, memberikan jalan keluar dan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian beliau menghubungkan ayat ini dengan hadis Nabi, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Pagi hari keluar, burungnya keluar, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa burung pun tetap berikhtiar, tetap keluar sarangnya, tetap mencari makan. Sehingga di sini tawakal tidak berarti meninggalkan usaha. Ini sekali lagi, ini penting untuk dipahami supaya kita tidak salah paham. Sehingga ada sebagian orang yang menganggap Islam itu agama yang apatis, putus asa, tidak produktif. Kemudian harus kita pahami makna tawakal. Tawakal itu kalau dari sisi bahasa, tawakala ya tawakkalu. Artinya itu tawakal itu dari sisi bahasa bersandar. Misalkan maskis bersandar ke tembok itu tawakal. Tawakal itu bersandar. Ini dari sisi bahasa. Ya tawakkalu mempercayai, memberikan kepercayaan. Maka nanti turunan katanya ada wakil. Kalau kita dalam bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu banyak mengambil dari bahasa Arab. Wakil, wakalah itu berarti apa? Perwakilan, orang yang dipercayai untuk mengurusi sesuatu. Jadi tawakal di sini maknanya adalah bersandar. Kalau dari sisi bahasa, menarik apa yang definisi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau memberikan definisi tentang tawakal. Wa haqiqatut tawakkuli huwa sidqu i'timadil qalbi 'alallahi. Hakikat tawakal adalah sidqu i'timadil qalbi 'alallahi. Benarnya sandaran hati kepada Allah fi istijlabil masalih wa da'fil madari min umurid dunya wal akhirah.
Jadi bersandarnya hati kepada Allah dalam mendatangkan maslahat dan menolak madorot, baik terkait urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, ini menarik ya, definisi atau pengertian tawakal menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi ini amalul qulub, amalan hati, bersandarnya hati kepada Allah untuk mendatangkan maslahat. Maslahat itu kebaikan dan menolak keburukan, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu tawakal. Jadi semisal kita bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga kita, itu kan urusan apa? Urusan dunia apa akhirat? Urusan dunia. Tetapi meskipun urusan dunia, karena tujuan kita untuk mendatangkan maslahat, kebaikan, dan menolak madorot agar kita tidak menjadi peminta-minta, agar kita tidak menjadi orang yang hina, maka harus kita sandarkan secara qalb, secara hati kepada Allah. Jadi seperti itu. Nah, menarik apa yang diungkapkan oleh Syekh Abu Qasim Al-Qushairi dalam risalah Al-Qushairiyah. Beliau memiliki sebuah ungkapan. Wa'lam anna tawakkula mahalul qalbu. Ketahuilah bahwa tawakal itu bertempat di dalam hati. Wal harakatu bidzahiri la tunafid at-tawakkula biqalbi. Dan usaha lahir tidaklah merusak sifat tawakal di dalam hati. Ba'dama tahaqqa al-abdu at-taqdira min kibalillah. Selama sang hamba meyakini bahwa takdir datang dari sisi Allah. Jadi sekali lagi, tempatnya tawakal itu di dalam hati. Dan ketika manusia berikhtiar, ketika manusia berusaha, itu tidak merusak tawakal di dalam hatinya. Selama sang hamba, ketika kita meyakini bahwa takdir, bahwa hasil yang terjadi nanti itu datangnya dari sisi Allah, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kerja kerasnya kita. Kita itu kan seringkali salah paham sehingga menjadikan apa? Stres, menjadikan kecewa. Contoh, seseorang sakit, kemudian dia berikhtiar, berobat, mencari tabib atau mencari dokter yang terbaik. Tetapi harusnya hatta dia mencari seorang dokter yang terbaik, sandaran hatinya, tawakalnya itu harus kepada Allah. Sehingga entah dia nanti sembuh, apa nanti dia sakit, tetap sakit, itu adalah takdir dari Allah. Nah, seringkali yang membuat orang stres, orang kecewa, orang marah, karena dia bersandarnya pada ikhtiar dohirnya tadi. Iki piye to? Dokter wis bayar larang-larang ora mari. Nyekolahne anake ya padha wae. Wis tak pondokne mbayare larang. Kok bocahe ora pinter malah beling. Ki piye to ustate? Oh, masalahne ustate meneh gitu. Jadi sekali lagi yang harus kita carikan sandarannya adalah Allah, meskipun ikhtiarnya maksimal. Kemudian beliau melanjutkan perkataannya, wa ini tafaqqa syai'un fabi taisirihi.
Apabila suatu perkara terasa sulit, maka hal tersebut datang dari takdir Allah. Dan apabila suatu perkara selaras dengan keinginannya, selaras dengan keinginan kita, maka hal tersebut datangnya dari pertolongan Allah. Jadi semisal kita bekerja mencari rizki, bisnis, atau bekerja pada orang lain, atau mergawe ning sawah, jika ada kesulitan, jika ada hal-hal yang datang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka di situ ada pintu lain, namanya ridho. Ridho terhadap takdir Allah. Apapun yang terjadi itu datangnya dari Allah. Jangan sampai timbul penyesalan, jangan sampai timbul meratap. Itu berarti apa? Kufur terhadap nikmat Allah, jika mengkufuri takdirnya Allah. Dan apabila suatu perkara selaras dengan keinginannya, jika misalkan hasil panennya sesuai dengan keinginan kita, jika bisnis kita lancar, hasilnya sesuai dengan harapan kita, maka itu datangnya juga dari pertolongan Allah. Jadi ini yang membedakan orang beriman dengan orang kafir. Apa? Sandarannya adalah Allah. Semua dikembalikan kepada Allah. Kenapa manusia seringkali stres? Kenapa manusia seringkali meratapi sesuatu? Karena dia menyandarkan segala sesuatu itu pada dirinya. Seakan-akan dirinya berhak mengatur dan menentukan hasil. Kemudian Abu Qasim Al-Qushairi juga mengutip pendapat Sahal bin Abdullah. Beliau mengatakan, at-tawakkulu halu an-nabi wa kasbu sunnatuhu, faman baqiya ala halihi fala yatrukanna sunnatahu. Sifat tawakal adalah keadaan Nabi Muhammad SAW, dan bekerja adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang meneladani keadaan Nabi dengan menetapi sifat tawakal tadi, dengan bekerja, maka jangan sampai ia meninggalkan sunnah Nabi dengan tetap bekerja. Jadi bekerja itu adalah sunnahnya Nabi. Jadi bekerja itu apapun pekerjaannya, selama tidak melanggar syariat, itu adalah sunnah. Kemudian beliau mengutip hadis Nabi SAW dengan Anas bin Malik, qala jaa rajulun ala nafitin lahu faqala ya Rasulullah a'ada'uha wa atawakkal, faqala ikilha wa tawakkal. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang laki-laki datang dengan mengendarai untanya. Lalu ia berkata, wahai Rasulullah, apakah aku lepaskan saja untaku lalu aku bertawakal? Kemudian beliau SAW bersabda, ikilha wa tawakkal, ikatlah terlebih dahulu untamu, kemudian bertawakal. Jadi Kanjeng Nabi Rasulullah SAW pun memerintahkan. Jadi kalau kita memiliki kendaraan, entah itu motor, entah itu sepeda, entah itu mobil, sunnahnya berarti kalau misalkan mendatangi suatu tempat, ben aman dikunci apa ditokne, wis tawakal wae, wong aku ning Masjid Al Islah niatku lillahi taala, ora usah dikunci, pasrah nih karo Gusti Allah. Mbok ilang lah, wong unta wae kudu karo Rasulullah kon nambatkan, ditalikan gitu. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam sunannya.
Nah, kemudian Syekh Abu Zakaria Al-Ansari menambahkan catatan terhadap hadis ini. Beliau mengatakan bahwa tawakal dan sebab ataupun ikhtiar bukan bersifat opsional. Opsional itu pilihan yang harus dipilih salah satunya, karena keduanya tidak saling menafikan. Maksudnya tawakal itu bukan pilihan, ikhtiar itu bukan pilihan, dua-duanya satu kesatuan. Gitu. Jadi wis aku tawakale pasrah karo Gusti Allah, ora usaha. Itu bukan pilihan, kata Syekh Abu Zakaria Al-Ansari, itu satu kesatuan. Bahkan seringkali sebab atau ikhtiar merupakan sebuah kewajiban syar'i. Kemudian hadirin rahimakumullah, di sini ada juga beberapa contoh yang perlu kita ambil pelajaran. Satu kisah dari Umar Ibnul Khattab tentang orang-orang yang bahasanya anak-anak sekarang mungkin gabut itu males. Mereka tinggal di masjid dan mengaku bertawakal. Ini ada di dalam diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. An Amir Ibnul Khattab radhiyallahu anhu annahu ra'a qauman min ahlil Yamani fil masjid faqala ma antum qalu nahnul mutawakkilun. Jadi dari Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu, beliau melihat sekelompok orang dari zaman di masjid. Jadi ada sekelompok orang dari zaman, mungkin pemuda-pemuda di masjid. Lalu beliau berkata, "Ma antum, kalian itu siapa?" Mereka menjawab, "Nahnul mutawakkilun." Kami adalah orang-orang yang bertawakal. Kemudian Umar berkata, "Bal antumul mutakkilun. Innamal mutawakkilu alladhi yulki habbahu fil ardi wa yatawakkalu 'ala Allah." Kalian itu bukan orang-orang yang bertawakal, tetapi orang-orang yang hanya bergantung kepada orang lain. Sesungguhnya orang yang bertawakal adalah orang yang menanam benih di tanah lalu bertawakal kepada Allah. Maksudnya orang yang bertawakal itu ora pasrah tok ngarepne wong liya, tetapi orang yang bertawakal adalah orang yang menanam benih, berusaha. Gitu. Dalam riwayat lain dikatakan Umar sampai mengusir, Allah tidak pernah menurunkan hujan emas dari langit. Diusir para pemuda itu dari masjid. Padahal kalau kita lihat sekilas, wah apik yo, cah nom-noman neng masjid terus, gimana dikir atau apa, tapi orang nyambut gawe. Gitu. Nah, jadi kisah Umar Ibn Khattab tentang orang-orang yang tinggal di masjid dan mengaku bertawakal tadi, ini menjadikan pelajaran bagi kita. Sebuah niat yang baik, tetapi tidak diiringi dengan sebuah ikhtiar yang syar'i, itu adalah suatu hal yang tercela. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi lebih kepada sifat yang pasrah, tidak mau berusaha. Kalau ini kebalikannya, jangan pernah bersandar kepada asbab, kepada sebab. Imam Ibnu Athaillah dalam Hikam mengatakan, arih nafsaka minat tatbir fama qama bihi ghairuka angka la takum bihi li nafsika. Istirahatkanlah dirimu dari sibuk mengatur urusan, karena apa yang telah diurus Allah untukmu tidak perlu engkau sibuk mengaturnya sendiri. Maksudnya istirahat itu kan sudah bekerja ya.
bukan ojo nyambut gawe. Ini seringkali ungkapan Ibnu Athaillah ini disalahpahami. Loh iya toh, disuruh kita istirahatkan dari sibuk mengatur urusan. Istirahat itu setelah bekerja. Artinya di sini penekanannya lebih kepada apa? Kita jangan memforsir, jangan fokus di dalam kehidupan kita itu full, total mikirnya donyo. Karena apa yang telah diurus Allah untukmu tidak perlu engkau sibuk mengaturnya sendiri. Artinya di dalam masalah rizki misalkan, kita bekerja keras, memforsir, banting tulang, memeras keringat, tapi jangan lupa serahkan pada Allah. Waktunya sholat, sholat. Waktunya istirahat, istirahat. Ini ada waktunya sendiri. Sekali lagi, ini bukan larangan bekerja atau berusaha, tetapi larangan gelisah, berlebihan, larangan merasa bahwa semua hasil ditentukan oleh diri sendiri. Jadi dua titik ekstrim tadi ya. Yang satu ora gelem nyambut gawe, yang satu sandarannya pada nyambut gawe ini. Loro-loro ini tercela. Tawakal tidak seperti itu. Tawakal itu bekerja, berikhtiar, bekerja, berdoa, kemudian fatawakkal ala Allah, serahkan pada Allah. Kemudian ada pernyataan lain dari Imam Al-Qushairi, at-tawakkulu tahakkukun fil aqidati wa tahallukun bi iqamati syariah wa tawassukun bil maksumi minal qadiyati wa tamallukun baina yadaihi bi husnil ubudiyati. Tawakal itu menjadi kebenaran di dalam akidah. Kenapa menjadi kebenaran dalam akidah? Karena sandarannya adalah Allah. Menjadi budi pekerti dengan mendirikan perintah syariat. Karena tawakal juga mengharuskan seseorang bekerja. Itu adab, budi pekerti sesuai syariat. Kemudian apa? Merasa yakin dengan pemberian yang Allah berikan. Hasilnya nanti seperti apapun, entah banyak atau sedikit, entah menggembirakan atau mengecewakan, kita yakin itu yang terbaik yang diberikan Allah pada kita. Dan mendekat kepada Allah dengan amal ibadah yang baik. Di sini Imam Al-Qushairi menekankan bahwa sifat tawakal, kalau sandarannya adalah Allah, ini akan mendatangkan ketenangan dalam hati seorang hamba. Karena tidak sedikit pun kekhawatiran di dalam hati seorang hamba, karena ia yakin bahwa seluruh yang akan menimpanya, apapun yang terjadi, itu sesuai dengan kehendak Allah. Semisal ada saudara kita sakit, kemudian berobat, berdoa, kemudian tidak sembuh, berarti itu yang menentukan siapa? Allah. Yang terbaik yaitu, yang terbaik yaitu. Semisal kita berusaha di dalam ekonomi, kemudian hasilnya ternyata gagal, tidak sesuai dengan keinginan kita, yaitu yang terbaik bagi kita saat ini, ya mungkin itu. Karena seringkali apa yang menjadi keinginan kita ini tidak sejalan dengan irodahnya Allah, dan irodah Allah itulah yang terbaik. Di dalam kitab tersebut kemudian dikatakan, man arafa anna ar-rizqa wallahu kafa'an qalbihi hammu al-iyali in kasuru. Barang siapa yang mengetahui bahwa Allah lah yang memberikan rizki, maka menjadi ringanlah kesedihan di hati seorang hamba karena banyaknya yang ia tanggung. Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu.
Kalau kita saat ini diberikan rizki seperti ini atau seperti itu sesuai dengan kapasitas takaran kita. Karena bisa jadi ukurannya bukan banyak sedikit ya. Karena bisa jadi yang banyak itu tidak baik bagi kita, yang sedikit itu baik bagi kita. Pengennya kita kan banyak tapi juga baik. Nah, disitulah yang disebut dengan barokah. Barokah itu kan para ulama mendefinisikan, mengartikan sebagai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi sekarang kita ukur pada diri kita sendiri, apapun yang diberikan Allah itu menambah kebaikan atau tidak. Kita ngaji, ditambahkan ilmunya barokah atau tidak. Tanyakan pada diri kita semakin dekat dengan Allah atau tidak ya? Atau malah kita sombong dan mengolok-olok saudara kita. Kita diberikan harta oleh Allah berlebih, kemudian kita semakin dekat dengan Allah atau tidak ya? Atau harta tadi malah menyibukkan kita? Nah, ini yang menjadi pertanyaan bagi kita. Kemudian hadirin rahimakumullah, di akhir ada beberapa hikmah dari tawakal. Tawakal memiliki banyak sekali hikmah sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran. Yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan bahkan anugerah dari Allah. Sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 49, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mereka orang-orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah dalam setiap urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, Allah akan menunjukkan bukti keperkasaannya dan kebijaksanaannya. Kita mungkin di dalam Sirah Nabawiyah pernah membaca sebuah kisah bagaimana ketika Rasulullah SAW hendak dibunuh oleh salah seorang kafir Quraisy namanya Suraqah bin Malik. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah ketika pedang sudah terhunus di depannya, beliau bertawakal kepada Allah. Maka secara mendadak bumi yang ada di depan Suraqah yang naik kuda tadi retak dan menelan kudanya, dan Rasulullah terselamatkan. Nah, itu salah satu hikmah dari tawakal. Jadi ketika kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan menjaga dan melindungi kita, baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Tidak ada orang yang rugi ketika dia bertawakal. Kemudian yang kedua, orang yang bertawakal hidupnya akan dicukupi oleh Allah, sebagaimana tadi telah dijelaskan di dalam surat At-Tolak ayat 3, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Ini merupakan jaminan dari Allah bahwa orang-orang yang hatinya senantiasa tergantung, bersandar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami menyembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan, itu insya Allah akan tenang, akan dijamin oleh Allah. Hadirin rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membuka kesadaran kita, menguatkan diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua, menjamin kita untuk bertawakal kepadanya. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf atas hilaf dan kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.